Assalamualaikum adik-adik, ayo kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu masih tetap cahaya, tapi ini berhubungan dengan lensa. Soal pertama, ini adalah lukisan jalannya sinar pembiasan cahaya pada dua medium yang berbeda. Kita lihat, yang A, kaca ke air. Nah, kaca itu rapat, air lebih renggang, maka harusnya pembiasannya menjauhi garis normal. Nah, ini sama ya, berarti ini salah. Berikutnya yang B, air sama air. Kalau air sama air kan mediumnya sama ya, berarti harusnya lurus. Salah. Yang B juga salah. Yang C, ini kaca dengan udara. Kalau kaca dengan udara, harusnya hasil pembiasan itu menjauhi garis normal, bukan mendekati. Ini kan mendekati ya. Nah, harusnya menjauhi ke sini. Berarti itu juga salah. Yang D, udara ke air. Udara renggang, air rapat. Berarti ini merapat. Ini harusnya merapat ke garis normal, maka jawabannya yang D. Berikutnya, nomor 2, lukisan jalan sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, kita harus hafal tentang 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama kita lihat poin A, sinar datang sejajar sumbu utama dibelokkan menjauhi titik fokus. Berarti ini sebenarnya bukan lensa cembung tapi lensa cekung. Yang B, sinar sejajar sumbu utama dibelokkan melalui titik fokus. Berarti ini salah satu adalah jalan sinar istimewa pada lensa cembung. Jadi jawabannya yang B, nomor 2. Berikutnya nomor 3. Jalannya berkas sinar pada lensa cekung. Lensa cekung itu lensa divergen atau negatif. Nah, dia itu sifatnya menyebarkan sinar. Yang A ini mengumpulkan, berarti salah. Ini harusnya lensa cembung. Berikutnya nomor B, ini menyebarkan sinar. Nah, selanjutnya yang B ini semua sinar yang masuk pada lensa ternyata disebarkan. Nah, ini berarti lensa cekung. Jadi jawabannya yang B. Nah, berikutnya, kita mulai menghitung nih ya. Ada soal tentang lensa cembung ya ini ya. Nah, cembung. Objek itu adalah letak bendanya itu 20 cm dari lensanya. Bayangannya 60 cm. Yang ditanya apa? Titik fokusnya. Kita coba selesaikan menggunakan persamaan. Persamaannya sama, rumus lensa sama cermin itu mirip ya. Cuma nanti beda di sifat-sifatnya. Nah, kita lihat nomor 4. Diketahui nomor 4 ini adalah S-nya, jarak bendanya itu 20 cm. Kemudian jarak bayangannya itu 60 cm. Kita langsung masuk ke rumus. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S-nya berapa? S-nya 20 ditambah S aksennya 60. Jadi penyebutnya berapa? Supaya bisa dibagi angka kedua-duanya, yaitu adalah 60. 60 bagi 20 itu 3, ditambah 60 bagi 61, jadi hasilnya 4/60. Nah, ini nilainya masih 1/F, itu berapa? 4/60. Kemudian dibalik saja, F-nya pindah ke atas, berarti 60-nya pindah ke atas, 4-nya pindah ke bawah. 60 dibagi 4 itu berapa ya? Sekitar 15 cm. Kemudian kita lihat dari hasil pekerjaan ini ke soal yang pertama tadi, yang nomor 4 tadi. Jadi jawabannya 15, dia 15 cm, berarti jawabannya yang D. Berikutnya nomor 5, sebuah benda terletak dari lensa cembung sejauh 15 cm, berarti nomor 5 jarak bendanya 15 cm. 15 cm. Terbentuk bayangan nyata perbesarannya 2 kali, berarti S aksennya itu 2 dikali S. Nah, karena ini nyata berarti positif, kalau ma itu negatif. Berarti 2 S nya berapa? 15. Jadi jarak bayangannya berapa? 30 cm. Nah, kemudian jika lensa digeser sejauh 5 cm menjauhi benda, berarti delta S nih ya. Delta S itu nilainya 5 cm. Nah, coba kita selesaikan. Jadi kalau misalkan
Nah, kita cari ini dulu ya, titik fokusnya berapa sih? Jadi 1/f itu sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, 1/s, S-nya berapa tadi? 15 ditambah S aksennya 1/30. Berarti penyebutnya berapa? Yang bisa dibagi 15 dan 30 adalah 30. 30 bagi 15 itu 2 ya, 2. 30 bagi 30 1. Jadi hasilnya 3/30. Ini nilainya masih 1/f. 1/30 itu nilainya berapa? Ini sama aja 1/10. Jadi 1/10. Berarti nilai F-nya itu adalah 10 cm. Nah, lalu kita gambarkan ini sebuah lensa seperti ini, positif, di sini fokus, di sini kelengkungannya. Fokusnya 10. Tadi jarak benda kan pertama 15 ya. Kalau digeser 5 jadinya berapa jarak bendanya? 15 ditambah 5 hasilnya 20. Kita lihat fokusnya itu 10. Berarti nilai R-nya itu adalah 2 kali fokusnya 20. Jika benda itu berada di jari-jarinya, maka nanti bayangannya juga ada di jari-jarinya. Maka sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, sama besar. Nah, sama besar. Kita lihat dari optionnya nomor 5 itu yang nyata, terbalik, sama besar adalah pilihan yang A. Berarti nomor 15 jawabannya adalah nomor 5, jawabannya adalah A. Kita akhiri untuk pembahasan kali ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nomor 5 jawabannya adalah A. Nah, saya kira cukup, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.